Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan aku Rahmi Fikauli ya. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas soal TPS pengetahuan kuantitatif, khususnya untuk materi pola bilangan atau pola angka bergambar. Dan aku udah menyiapin sebanyak 10 soal. Itu memiliki pola bilangan atau pola gambar yang berbeda-beda. Dan ke-10 soal tersebut bakalan aku bahas di video ini. Sebelum aku bahas soal pola bilangan bergambar ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman tidak akan ketinggalan informasi-informasi terbaru dari aku. Nah, oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas ya soalnya. Oke teman-teman, sekarang kita bakalan coba untuk menjawab soal pola bilangan bergambar untuk soal nomor 1. Nah, tapi sebelum itu aku bakalan jelasin terlebih dahulu bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menjawab soal ini menurut versi aku atau menurut cara aku ya. Nah, tips yang pertama, teman-teman harus perhatikan secara rinci angka maupun gambar yang ada di soal. Jangan teman-teman pikirin dulu polanya gimana, teman-teman perhatikan aja angka sama gambarnya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa soal yang tanpa kita mencarinya, ketika kita memperhatikan soalnya aja, kita bakalan tahu jawabannya gimana. Nah, untuk tips yang kedua, teman-teman harus menentukan polanya dengan cara menambah, mengali, mengurang, mengkali, atau membagi. Terserah teman-teman mau teman apa-apain, yang penting polanya itu sama. Sekarang kita langsung jawab untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 itu gambarnya itu berbentuk lingkaran ya. Nah, kalau teman-teman perhatiin ini secara sekilas, mungkin teman-teman bisa tahu langsung polanya gimana. Nah, ini kan angka 1. Angka 1 sama angka 5 itu ada kaitannya nggak? Ada ya. 1 dikali 5. Kayak gini ya. Kemudian setelah angka 1, angka berapa lagi? Angka 2. 2 sama 10 kaitannya berapa? Dikali 5 juga kan? 2 dikali 5 sama dengan 10. Kemudian angka berapa lagi? Setelah 2, angka 3. 3 sama 15 berarti 3 dikali 5. Nah, kemudian setelah angka 3, angka berapa lagi? Angka 4. Di sini teman-teman perhatikan, ada nggak angka 4? Nggak ada ya, berarti kemungkinan di sini angka 4-nya. Nah, di sini 20. Berlaku nggak kali 5 di sini? Berarti 4 dikali 5 sama dengan 20. Gitu ya. Jadi jawaban soal nomor 1 ini adalah yang B. Dan sekarang kita berpindah ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 gambarnya itu sama dengan soal nomor 1, yaitu sama-sama menggunakan lingkaran. Nah, kalau soal nomor 1 itu kita mengaitkan angka ini dengan angka yang seberangnya. Sekarang kita coba mengaitkan antara angka 8 dan angka yang seberangnya 57. 8 ke 57 berarti kalau kita kaliin 7 di sini itu hasilnya 56 ditambah 1, 57. Coba ini kan 15 sama 13. 15 dikali 7 itu 105 ya teman-teman. Kalau jadiin 13 itu jauh, nggak bisa ya, nggak masuk. Nah, kalau kita udah hubungin dengan angka di sebaliknya ini nggak bisa, lalu gimana caranya? Nah, caranya itu teman-teman rubah angka yang ada di soal ini menjadi angka bilangan biasa seperti ini loh, kayak gini ya. Nah, sekarang kita lihat hubungan 8 ke 15 itu ditambah 7 ya teman-teman. 15 ke 29 itu ditambah 14 ya. Kemudian 29 ke 57 itu ditambah 28. Kemudian 57 ke 113 itu ditambah 56. Oke, kemudian ini berapa dong jadinya? Nah, kalau teman-teman perhatikan 7, 14, 28, 56. Ini semuanya dikali 2 kan? 7 dikali 2, 14 dikali 2, 28 dikali 2, 56 dikali 2. Berarti 56 dikali 2 berapa? 112. 112 tambah 114 berapa? 225.
Jadi jawabannya yang B. Dan sekarang kita berpindah ke soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 yang ditanya itu adalah angka yang di tengah-tengah ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan angka di tengahnya, gambar ini 30, ini 27, angkanya itu termasuk angka kecil ya. Jadi kalau dia angka kecil ini, coba teman-teman tambahin aja. Misal 7 tambah 6 sama dengan 13. 13 tambah 6 19 kan? 19 tambah 8 27. Nah, coba pola yang gambar kedua. Apakah sama polanya? Polanya kayak gini. 6 tambah 8 14. 14 tambah 9 23. 23 tambah 7 30 ya, sama ya. Berarti di sini polanya juga seperti itu. 8 ditambah 7 15 tambah 12 27 tambah 3 30. Jadi jawabannya untuk nomor 3 itu adalah B. Sekarang kita jawab soal nomor 4 ya. Untuk soal nomor 4 itu gambarnya segitiga. Nah, untuk segitiga ini tahun 2019 nggak salah menggunakan ini ya. Jadi caranya untuk soal nomor ini teman-teman tinggal kaliin aja. 3 kali 5 3 kali 5 15 kali 6 berapa? 90. Nah, kenapa dia dapat 9? Itu teman-teman tinggal bagiin aja. 90 dibagi 10 sama dengan 9. Begitupun dengan gambar yang di sini. 11 dikali 5 sama dengan 55. 55 kali 4 220. Kayak ini loh, sama dengan 22. Kemudian untuk gambar yang terakhir, 7 kali 5 35 ya. 35 dikali 4 berapa? 140. Jadi 140 dibagi 10 sama dengan 14. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 ini D ya teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan jawab soal nomor 5. Nah, kalau teman-teman perhatikan angka 9 dengan angka 9 yang di sini sama ya. 16 sama 16 di sini sama ya. Otomatis angka yang ada di sini bakalan sama juga dengan angka di gambar selanjutnya gitu. Nah, sekarang teman-teman perhatikan hubungan 4 sama 9. 4 sama 9 ini ditambah 5 kan? 9 dengan 16 itu ditambah 7. Jadi di sini 5, di sini 7. Berarti nggak sama. Kita nggak bisa pakai pola yang di sini untuk menjawab soal nomor 5 ini. Nah, karena ini termasuk soal hot, jadi aku langsung aja caranya. 6 ini teman-teman kuadratin menjadi 36. 36 dibagi 4 berapa? 9 kan? Kayak gini ya. Kemudian di sini 12 dikuadratin berapa? 144. 144 dibagi 9 berapa? 16 kan? Kayak gini ya teman-teman. Kemudian 20 teman-teman kuadratin berapa? 400 dibagi 16 berapa? 25. Jadi jawaban untuk nomor 5 ini adalah 25 ya teman. Sekarang kita jawab soal nomor 6 ya teman-teman. Jadi untuk soal nomor 6 yang ditanyakan adalah angka yang ada di dalam bulatan ini. Nah, kalau teman-teman tambahin ini 14 tambah 10 24 tambah 8 ini tambah 7 enggak, hasilnya enggak 84. Nah, lalu gimana caranya? Jadi caranya itu adalah dengan coba teman-teman kaliin 14 dikali 10 itu berapa? 140. Kemudian 7 dikali 8 sama dengan 54. Nah, ini 140, ini 54. Coba teman-teman kurangin 140 dikurang 54. Jadinya berapa? 84. Jadi kayak gitu caranya untuk ini. Berarti 15 dikali 12 itu berapa? 180. Kemudian 9 dikali 8 sama dengan 72. 180 dikurang 72 berapa? 108. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Sekarang kita berpindah ke soal nomor 7. Jangan capek dulu ya, bentar lagi kita masuk ke soal nomor terakhir. Oke, untuk soal nomor 7 teman-teman jangan nyerah dulu ketika ngelihat soalnya kayak gini. Untuk soal nomor 7 ini nggak seribet apa yang teman-teman bayangkan. Kalau teman-teman jeli, teman-teman langsung tahu nih polanya. Nah, untuk soal nomor 7 polanya itu adalah dengan teman-teman mengaliin aja ini sama ini. Jadi hasilnya kan 9. Di sini jawabannya kayak gini ya. 1 dikali 9 sama dengan 9. 9 di sini, 9 hasilnya itu teman-teman letakin di sana, di sini ya. Nah, kemudian 8 dikali 4 itu 32. 32 itu kita pindahin di sini. Oke. Kemudian 5 dikali 3 15. 15 kita letakin di sini dong.
Kayak gini ya. Kayak gini. Jadi jawabannya itu adalah 15 yang A. Gampang kan? Sekarang kita berpindah ke soal nomor 8 ya teman-teman. Nah, karena soal nomor 8 ini angkanya itu cukup rumit, jadi teman-teman coba rubah pola bilangan bergambar ini ke pola bilangan biasa. Kayak gini ya. Jadi 51 ke 66 ini diapain? Ditambah 15. Nah, karena ini angkanya belum diketahui, jadi kita coba-coba aja dulu. Coba aja ditambah 17. Ini berarti kalau ini tambah 17, ini nanti ditambah 19, ditambah 21, ditambah 23. Oke ya. Kita tambah 17. Tambah 17 berarti hasilnya 83 ya. Kita taruh di atas dulu karena ini belum pasti. Kemudian ini 19, 83 ditambah 19. Benar nggak? 102, benar ya. Kemudian 102 ini kita tambahin dengan 19 ditambah 2, 21. Itu benar nggak? 123, benar ya. Kemudian 123 tambah 23, 146. Ternyata benar ya ketika kita tambahin 17. Berarti jawabannya untuk soal nomor 8 ini adalah 83 atau yang C ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 9 ya teman-teman. Nah, untuk soal nomor 9 ini modelnya kotak-kotak kayak gini. Nah, jadi teman-teman itu harus perhatikan hubungan antara satu kotak ini, dan kotak ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini ada kaitannya loh. Ini sama hasil yang di akhir ini ada kaitannya. Nah, coba teman-teman kalian 13 dikali 2 berapa? 26. 26 tambah 4, 30. Kayak gitu ya. Nah, coba kita coba kotak kedua, benar nggak menggunakan pola kayak gitu? 15 kali 4, 60 tambah 5, 65. Berarti polanya kayak gini ya. Berarti 12 dikali 5 sama dengan 60 tambah 8, berarti 68. Kayak gini ya teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah yang C. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir ya. Nah, untuk soal nomor 10 ini aku nggak jelasin cara jawabnya gimana. Jadi ini PR untuk teman-teman. Teman-teman bisa cari jawabannya berapa untuk soal nomor 10 ini. Jadi intinya untuk soal nomor 10 ini sama sih cara-caranya dengan soal-soal yang udah aku bahas dari nomor 1 sampai nomor 9. Nah, untuk jawabannya bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Teman-teman, mungkin itu pembahasan dari aku mengenai materi pola bilangan bergambar. Aku harap teman-teman mengerti dan paham dari penjelasan aku tadi. Nah, dari ke-10 pola bilangan bergambar itu memang aku sengaja pilih model-model yang berbeda supaya teman-teman terbiasa dengan model-model tersebut. Nah, walaupun teman-teman udah belajar dan udah nonton video aku sampai awal sampai akhir, kalau teman-teman nggak nyobain itu percuma aja ya teman-teman. Intinya untuk soal pola bilangan bergambar ini teman-teman harus sering latihan supaya teman-teman terbiasa dengan berbagai model soal. Kalau teman-teman udah terbiasa dengan berbagai model soal pola bilangan bergambar ini, nanti ketika ujian teman-teman akan gampang untuk menjawabnya dan teman-teman tidak akan merasa kesusahan. Dari aku teman-teman, kalau teman-teman merasa video aku kali ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Thanks for watching, see you on my next video. Dadah!